Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa TVRI Jambi dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya saya Jeffrey dapat menyapa Anda semua dalam program acara Hidup Sehat. Apa kabar pemirsa hari ini? Tentunya dalam 1 jam ke depan kita akan berbagi edukasi dan juga informasi seputar kesehatan. Nah, tapi yang harus pemirsa garis bawahi, sehat itu tidak hanya secara fisik saja. Kita juga perlu yang namanya sehat secara mental. Kalau fisik saja tidak yang sehat, tetapi mental kita tidak sehat, itu juga mempengaruhi. Tidak ada keseimbangan dalam kehidupan kita. Nah, artinya kita harus sehat dua-duanya. Sehat fisik, sehat mental. Maka dari itu program Hidup Sehat kali ini mendatangkan seorang psikolog yang akan berbincang-bincang. Ya tentunya kalau ngobrol sama psikolog nih banyak sekali yang pengen kita bertanyain ya. Sedikit curcol ya sedikit pemirsa ya. Seorang psikolog ya, psikolog muda banget ya, yang bernama Yudi Adiarta SPSI MPSI psikolog. Selamat sore Mas. Selamat sore Mas. Saya manggilnya Mas Yudi ya. Ya boleh boleh. Masih muda banget nih pemirsa. Apa kabar Mas Yudi, sehat? Sehat Mas. Sehat Baik. ya. Baik, Terima baik. kasih sebelumnya sudah mampir ke TVRI Jambi untuk menyapa pemirsa TVRI Jambi di rumah. Jadi sama Mas Yudi ini kita akan ngebahas tentang kesehatan mental, sehat hubungan. Nah, pertanyaan mengapa masih ada yang merasa sendiri meskipun memiliki pasangan? Wow. Ini luar biasa nih tema kita pada sore hari ini pemirsa ya. Jadi kami mengajak pemirsa di rumah juga untuk berdialog bersama Mas Yudi langsung, seorang psikolog ya di TVRI Jambi di studio, di line telepon yang biasa nih di layar kaca Anda nanti akan muncul. Langsung aja telepon, langsung aja mungkin ya secara langsung mungkin belum diberikan kesempatan buat bertemu seorang psikolog, jadi langsung aja di 0811 7433 133 bersama seorang psikolog kita. Baik Mas Yudi, tema kita lumayan berat, ya. Oke. Pasangan nih. Iya. Saya mau nanya dulu Mas Yudi, udah ada pasangan belum nih? Ada sih, ada. Ada ya, ada Ada. dong. Nah, yang pasangan yang mau kita bahas ini tentunya universal ya, Ya. universal. Tidak hanya mungkin hubungan suami dan istri, tapi juga mungkin pra suami dan istri kita juga yang namanya anak muda zaman sekarang tuh katanya PDKT ya. Ya. PDKT saling mengenal satu sama lain. Nah ini juga berguna nanti pemirsa tentang hubungan kita mungkin sebagai rekan kerja, memahami seseorang, relationship itu seperti apa, itu banyak ini nanti yang pengen kita bahas. Tapi sesuai dengan tema kita soal hubungan ya. Soal hubungan ini menarik nih Mas Yudi. Menariknya menyatukan dua orang yang berbeda background, berbeda asal, berbeda karakter, dijadikan dalam sebuah hubungan. Ini kan tentu yang menariknya ya ada konfliknya, ada menariknya, ada tentu ya senangnya pasti dong ya, Oke. apalagi yang baru-baru memulai pendekatan seperti itu. Nah tapi saya mau tanya dulu sebelum ke tema kita. Oke. Ya, Oke. ini kan tema kita nih jelas banget ya, mengapa masih ada yang merasa sendiri meskipun punya Sudah hubungan. punya hubungan. Nah tapi bagaimana sih secara mendasar kita sebagai manusia untuk memahami seseorang? Oke. Itu dulu deh. Gimana Oke. cara kita nih buat bisa memahami seseorang atau karakter seseorang dari seorang psikolog itu seperti apa? Silakan. Oke, baik. Gini Mas, kita bicara secara sederhana dulu ya. Jadi Ya. sebenarnya kalau untuk kita bisa paham sama seseorang kan sebenarnya pertama kita harus kenal dulu sama yang bersangkutan. Nah, kenal tuh yang dimaksud tuh seperti apa? Gini, kita kenal mereka itu, kita harus punya value yang sama dulu gitu ya. Jadi misalnya cara kita memandang sesuatu gitu ya. Cara kita membuat sebuah pilihan, mengambil sebuah keputusan, value-nya sama enggak gitu kan. Nah, kalau di situ aja udah beda gitu ya. Biasanya proses hubungan yang lain tuh bakalan sulit gitu Mas. Nah, Oke. pertama kesamaan value dulu gitu kan. Kita menilai kecocokan untuk bisa memahami orang tuh dari sana. Nah, Oke. kalau value-nya pertama udah sama, gitu ya, biasanya hubungan-hubungan yang lain tuh akan mengikuti juga dalam prosesnya. Kan kalau ketika value-nya sama,
cara bicaranya juga nyambung, Iya, terus iya. pola pikirnya juga setara gitu, terus hal-hal yang disukai juga sama gitu. Jadi pun juga cara-cara menyelesaikan konflik juga sama, Oke. sikapnya, Iya, kedewasaannya iya. gitu kan. Karena kalau hal itu nggak sama, biasanya hal-hal yang lain itu juga akan berantakan gitu ya. Nah itu penting sih menurut saya, Penting ya. secara sederhananya untuk orang awam bisa memahami gitu Mas. Oke, dari penjelasan Mas Yudi ini boleh saya ambil satu kata yang namanya kecocokan. Oke. Nah, soal kecocokan ini lahir secara alami ya, tanpa mungkin seleksi alam atau bisa dibuat-buat nih. Atau Oke. secara dipaksa sedikit, aku nih bakal cocok nih sama dia. Itu gimana tuh? Nah, ini menarik nih Mas, ketika bicara soal kecocokan ya. Iya. Saya pengen ngasih tahu sebuah riset. Jadi ada sebuah riset di neuroscience gitu ya dari Dr. Tara Swart yang mengatakan bahwasanya hmm, Mas panggilan siapa? Jeffrey. Nah, Mas Jeffrey gini. Pernah nggak sih kalau kita ngelihat ada orang yang mereka punya pasangan, gitu ya, Iya. pasangan yang toksik gitu ya. Ada. Nah, sering kan kita ngeliat ada yang Oke. sering ngelakuin kekerasan, ada yang sering ngelakuin KDRT sebagai macamnya. Tapi mereka seneng gitu ya pada hubungan kayak gitu dan mereka nggak mau buat keluar gitu dari hubungan kayak gitu. Nah, ada tuh Mas. Nah itu kan sering kayak gitu Mas. Sering Jadi sih, gini, ya. menurut riset ini dikatakan bahwasanya setiap kita gitu ya, Iya. itu kan dilahirkan dan dididik dengan cara yang berbeda. Orang tua yang berbeda, latar belakang yang berbeda juga. Iya, benar. Nah, dan setiap manusia katanya itu punya yang namanya luka batin. Jadi luka batin itu akan menentukan siapa calon jodoh dan calon pasangan kita, gitu, Mas. Contohnya gini, kalau dari dulu kita terbiasa dididik atau mendapatkan kekerasan, mendapatkan pengabaian, biasanya kita cenderung juga akan tertarik sama pasangan yang juga sering ngelakuin hal yang sama, sering ngelakuin kekerasan, sering kemudian bertindak yang tidak baik ke kita, Iya. tapi kita tertarik sama orang yang seperti itu, gitu kan. Dan kita terus untuk menjalin hubungan sama orang yang seperti itu. Bahkan akhirnya kita menolak dan menutup diri untuk orang-orang yang baik yang hadir di hidup kita. Karena kenapa? Oh, oke. Dari dulu Iya. dia memahami bahwasanya salah satu bentuk cinta itu adalah dari kekerasan. Nah, sehingga dia juga tertarik sama pasangan yang sering melakukan kekerasan, gitu Mas. Kalau nggak melakukan kekerasan, Menurut dia menurut dia tidak kurang gitu iya, ya. Berarti tidak ada feedback dalam hubungan ini seperti itu gitu ya. Nah, jadi dia Oke. emang seneng gitu ya dalam hubungan itu kalau menurut dia ketika ada kekerasan itu menjadi hal yang wajar sebenarnya. Padahal kalau kita pahami kan kekerasan bukan hal yang harusnya bisa ditoleransi dalam hubungan ya. Bener dong. Nah, tapi dia tetap menjalani hubungan itu, nggak mau keluar dari itu. Kenapa? Ya karena dari dulu emang udah terbiasa pada hubungan yang seperti itu, gitu Mas. Nah, itu kira-kira jadi kalau bicara soal kecocokan tadi, gitu kan, hubungan dengan itu, kita akan merasa cocok dengan seseorang itu akan berhubungan sekali dengan luka batinnya kita, gitu ya. Jadi bagaimana kita memilih seseorang menjadi pasangan kita itu berhubungan dengan luka batin kita, cara kita memandang orang tersebut, gitu Mas. Jadi kita akan merasa cocok sama seseorang yang luka batinnya mirip, gitu Mas. Oh gitu. Jadi maka kecocokan Iya, itu juga salah satunya ada bias dari diri kita sendiri, gitu ya. Bagaimana selama ini kita hidup dan kita dibesarkan seperti apa, gitu Mas. Itulah yang juga akan menentukan siapa yang akan kita pilih dan orang-orang mana yang menurut kita cocok, gitu Mas. Dan emang nyata bener adanya kalau Mas sering dengar, kan ada orang-orang yang bilang katanya, aku mutusin kamu karena kamu terlalu baik buat aku katanya. Yes, Kan bener banyak banget. yang gitu. Banyak. Kamu Banyak. terlalu baik buat aku, gitu kan. Tapi itu emang benar Mas. Kan akhirnya dia menilai bahwasanya kalau pasangannya terlalu baik sama dia jadi ngejauh. Karena dia ngerasa nggak cocok. Dia cocoknya sama orang-orang yang sering ngelakuin kekerasan. Oke. Gitu Mas. Jadi yang selama ini kita lihat di medsos ataupun di berita-berita selebriti lah ya. Oke, ya. Yang toksik-toksik itu benar adanya nyata seperti itu ya. Benar. Dan emang itu pilihan mereka sebenarnya Mas. Kan banyak orang-orang yang mungkin temannya juga sering menasehati. Udahlah keluar aja, Iya, jangan iya, sama iya. dia gitu kan. Tapi nggak sesederhana itu. Karena emang itu pilihan dia dan emang itu sesuatu yang dia suka dan dia merasa cocok dengan itu. Gitu. Jadi ketika ada orang-orang baik yang datang di hidup dia, dia ngerasa nggak pantas, ngerasa nggak layak, ngerasa orang ini terlalu baik buat dia. Dia Oke. senangnya milihnya yang bad boy gitu Oh, dan iya, sebagainya. iya, Macam iya, itu iya. emang nyata kayak gitu bener. Nyata. Berarti ngomong-ngomong soal kecocokan tadi ya,
memang ya tanpa kita sadari ya, tanpa melalui seleksi alam yang seperti apa yang kita itu memang sudah terlahir ya, alam lah yang membuat semuanya ya. Itu ngomong cocokan ya, kalau ngomong cocokan ya. Wow, amazing. Ini menarik sekali nih pemirsa. Sebab karena saya sampai speechless ya. Kirain kasus-kasus yang terjadi di lapangan ya soal hubungan ya, tanda kutip ya, mungkin kita sering sekali melihat di media sosial. Ada yang toksik seperti Mas Yudi bilang tadi, ada yang KDRT. Itu memang real ya. Emang real. Ya, kita sebagai netizen yang ya kan kita netizen nih. Kita nggak tahu kehidupan mereka seperti apa. Iya kan, yang tahu kan sebenarnya mereka gitu kan. Sama psikolog sih, psikolog pasti tahu dong. Itu selalu berpendapat, ya kenapa kamu deketin, ya kan? Kenapa kamu terusin, kan gitu. Kenapa nggak pergi? Kan itu yang terlontar, tapi tidak pemirsa ya. Ini poin penting sekali masalah kecocokan ya, apalagi soal hubungan ya. Nah, benar. Ngomong-ngomong soal hubungan. Ya, kesehatan mental ya, apalagi hubungan. Kenapa sih Mas Yudi hari ini kok kita ngebahas masalah kesehatan nih, apalagi soal hubungan ya? Kenapa mulai dari rumah atau mulai dari pasangan? Ya, apakah ini kesehatan yang terjadi di circle yang terdekat kita dulu ya? Hubungan pasangan ini kan yang paling dekat dengan kita lah ya. Ya yang sehari-hari meskipun kita kerja, ya Mas Yudi misalnya kerja, ya pasti nanti me time-nya gitu kan, kita bakal hubungin pasangan kita, atau kita yang sudah berkeluarga, kita bakal pulang ke rumah, ketemu istri kita lagi gitu kan, ketemu istri kita, meskipun mau sejauh apa kita pasti kembalinya ke pasangan kita gitu kan. Seberpengaruh apa sih soal kesehatan mental di hubungan ini? Ini penting sih ya untuk kita pahami. Jadi gini Mas, sebenarnya karena saya sebagai psikolog kan juga seringnya berpraktik menangani kasus-kasus pasangan dan relasi dewasa seringnya gitu ya sebagai psikolog, dan bicara soal pasangan, saya rasa kayaknya setiap orang yang ketika mereka hidup, mereka pasti punya harapan untuk punya pasangan. Betul banget tuh. Terlepas apapun orientasinya ya, setiap orang pasti pengen punya pasangan gitu. Nah, kalaupun ada yang nggak mau punya pasangan ya karena dia pernah trauma aja mungkin barangkali. Tapi dari hati kecil dia pasti dia pengen punya pasangan. Setiap orang pasti pengen punya pasangan. Jadi gini, kenapa pasangan ini menjadi hal yang penting juga menentukan kesehatan mental kita? Karena menurut saya setiap pasangan itu punya peran yang cukup signifikan di hidup kita. Karena pasangan inilah sebenarnya yang akhirnya gitu ya, tempat kita kadang untuk berkeluh kesah, tempat kita buat ngobrol, buat cerita, buat merasa rapuh, untuk merasa diterima, itu sebenarnya adanya di pasangan. Nah, kenapa bukan di orang tua? Nah, kadang nggak semua orang punya relasi yang baik dengan orang tua, gitu. Nah, atau gitu ya, kalaupun relasinya baik nih sama orang tuanya, kadang kan nggak semua hal bisa diceritain ke orang tua. Benar. Kadang mereka jadi kepikiran, gitu ya, jadi overthinking, jadi cemas, jadi sedih. Jadi kadang bahkan sebaik apapun hubungan kita ke orang tua, nggak semua hal bisa kita ceritain. Gitu. Tapi kalau ke pasangan kan semua hal bisa kita ceritain, gitu Mas. Benar. Maka kemudian kenapa pasangan ini menjadi hal yang penting ya, karena itu tadi, pasangan adalah orang yang itu menurut saya itu punya peran yang emang bisa menerima kita dengan proses yang lebih luas daripada orang tua tadi gitu Mas dalam hal ini. Siap, mantep banget ini. Berarti memang penting banget dalam kehidupan kita ya. Kesehatan dalam berhubungan itu memang berpengaruhi semuanya. Mulai dari itu pekerjaan, ya mulai dari ya banyak macam hal lah. Dari hubungan aja kita udah nggak sehat, wah ini berpengaruhnya kemana-mana ya. Bener ya Mas Yudi. Baik, kita break terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program acara Hidup Sehat di siang hari ini. Buat yang baru bergabung, saya ucapkan selamat bergabung. Kita masuk ke segmen kedua. Tadi di segmen pertama sudah kita bahas sedikit nih beberapa permasalahan-permasalahan mengenai tema kita dengan seorang psikolog. Ya, ini tema kita tentang
Ya, hubungan sehat, ya, hubungan yang sehat ya Mas Yudi ya. Sehat mental, sehat berhubungan, dan mengapa masih ada yang merasa sendiri meski memiliki pasangan. Tapi belum kita bahas nih yang pertanyaan tentang tema kita. Tadi di segmen pertama sudah kita bahas sedikit tentang kecocokan itu seperti apa. Ternyata ya tidak bisa dipaksa, itu sudah ada seleksi alamnya seperti itu. Dan di segmen oke, ada penelpon masuk Mas Yudi, kita akan terlebih dahulu. Oke, Oke. bisa ditelepon langsung ya. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang. Dengan siapa di mana? Selamat siang juga Mas Jeffrey. Apa kabar Pak Yudi? Sama-sama Yudi nih namanya dengan narasumber kita. Sehat Pak Yudi? Ya, alhamdulillah Mas Jeffrey. Alhamdulillah sehat. Baik Pak Yudi. Nah, ini kita ngobrol sama psikolog Pak Yudi. Di hari ini kita ngomongin tentang kesehatan mental, kesehatan secara berhubungan. Nah, ini gimana nih? Kita baru masuk segmen kedua. Pak Yudi udah mampir ke TVRI Jambi. Mungkin silakan Ya, Pak Yudi. Oke, terima kasih Ya, Bung Jeffrey. Pertama saya sapa dulu yang terhormat Bung Yudi Adrianta. ya. Sama dengan saya, Yudi juga. Sama Pak Yudi. PSI, Master Psikolog, Psikolog Klinik Dewasa yang terhormati. Tentu kita harus mundur ke belakang di era dulu ya, Orde Baru lah. Itu psikolog dianggap hal yang awam atau tabu. Di zamannya. Di era reformasi zaman digital saat ini, Ya. itu psikolog, ya itu kalau sakit ya harus diobati. Betul. Bukan kencing manis saja yang diobati. Kalau dia sakit, manusia itu hati apa jiwanya ada harus diobati, ada obatnya yang dibiarin. Yang kedua, dan saat ini sudah dibutuhkan psikolog itu. Ya dianggap biasa dan penting. Ingat, ini perlu diedukasi masyarakat. Jangan lagi malu-malu. Mas Jeffrey yang malu-malu. Itu yang lain ya. Ya. Nah, kembali ke judul menikah ya. Nah, nikah itu bagi hukum agama ya diwajibkan. Ya, Betul Pak Yudi. di hukum dunia ya mengembangkan keturunan, keluarga, rumah tangga, ya kan, menyatukan lain jenis. Banyak lagi macam-macam tuh. Ya, tidak mungkin tinggal keren terus. Itu tidak benar tuh. Jadi, pranikah, nah ini penting. Nah, Jangan takut-takut ya. ya. Sebaiknya untuk kesiapan dan kesehatan mental dua lain jenis tadi yang akan menikah, ya menurut saya sebaiknya harus konsultasi dengan psikolog atau Iya ahli dong. kejiwaan. Nah, biar apa? Biar siap, mantap, dan siap menghadapi suka duka kehidupan. Seperti Mas Betty, itu kan lewat bisa suka duka. Nah, daripada dia terkejut nanti itu, lebih baik konsultasi, jiwanya dikonsultasikan. Nah, pertanyaannya, kenapa dia bisa boleh penting? Pertanyaannya untuk kemaslahatan, Ya. menyelamatkan manusia. Bagi yang mau menikah, agar siap, bagaimana caranya supaya siap, juga ke klinik psikologi pranikah itu. Apa perlu regulasi dari pemerintah atau persatuan psikologi yang terkait? Jadi kalau ada aturan itu orang melindungi tuh. Mas Jeffy juga mau kawin lagi ya. Jangan dong Pak Yudi. Kalau lagi. Jadi orang bisa siap gitu menghadapi Oke. zaman yang saat ini sudah susah. Orang mau di Jepang itu ya. Ini ilustrasi ya. Iya, iya. Di Jepang itu data yang didapatkan, orang takut menikah. Karena masalah bertambah anak, tambah berat, tambah istri, tambah berat biaya. Iya. Ya kan itu. Nah, bukan kalau kita bukan masalah itu. Nah, kalau tidak ada keturunan, tidak ada, tutup di negara Jepang. Kalau tidak ada populasi yang berkembang. Jadi sangat penting, tapi kesiapan menikah itu memang dilibatkan psikolog. Karena dia berkaitan dengan manusia. Baik Pak Yudi. Manusia akan hidup dengan manusia lain, jenis lain. Baik.
Nah, penting kan. Jadi ada hormon kebahagiaannya itu biasa terus tiap hari komunikasi. Ya. Hormon kebahagiaan, hormon endorfin, nyata terus berdua. Oke Pak Yudi. Seperti macam Jeffrey kan sering biasa. Tapi itu demikian. Oke Pak Yudi. Psikolog mudah-mudahan bisa dijawab dan diberikan edukasi kepada masyarakat. Baik. Jangan ragu menikah, tapi harus siap. Baik. Terima kasih, mohon maaf. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Yudi sudah partisipasi. Ini Pak Yudi penelpon setia TVRI Jambi nih, Mas Yudi. Sama-sama Yudi namanya. Ini ya relate sih sebenarnya apa yang dikatakan Pak Yudi ya. Terkadang ya banyak mungkin di luar negeri sana mungkin orang-orang yang takut menikah karena ya beban hidup semakin bertambah gitu kan. Tapi kalau kita lihat secara agama nikah suatu kewajiban ya, sunatullah. Kewajiban ibadah yang berkepanjangan, yang pahalanya kita udah tahu ya. Secara Islam tentunya ibadah nikah ini ganjarannya surga, kan seperti itu kalau kita melihat secara agama. Tapi bagaimana juga nih yang melihat fenomena mungkin sekarang ya Pak Yudi ya, yang Pak Yudi ini usianya sudah lanjut nih. Mungkin melihat anak-anak muda sekarang yang ya nikah baru beberapa bulan mungkin udah cerai kan gitu nih. Dia pengen mungkin ya seperti yang beliau bilang tadi nih, menyelamatkan juga nih kemaslahatan umat juga nih gitu kan. Gimana nih caranya? Kita kan lagi ngebahasin masalah sehat hubungan. Hubungan ini kan penting banget gitu kan. Gimana nih buat para Gen Z lah ya. Buat Gen Z ini buat aware terhadap psikolog. Jadi sebelum nikah mereka harus datang juga nih dong. Penting banget ini harus datang ke psikolog nih. Harus denger nih gimana nih masukan-masukan dari psikolog. Nah melihat fenomena ini mungkin bisa ditanggapin dulu nih Mas Yudi. Gimana nih? Oke. Biar anak-anak muda kita nggak ya kawinnya cuma berapa bulan habis itu cerai. Kan sayang banget kan gitu. Ya, Ya seperti mainan gitu. Nah pasangan ini seperti mainan saja gitu. Ya benar. Ya gini Mas, emang sekarang kalau kita melihat data ya dari BPS juga, tren perceraian cukup terus meningkat sekarang. Jadi tren tahun. kan, ya Mas Yudi aja bilang tren kan gitu kan. Angka perceraian kita emang terus meningkat kan setiap tahunnya. Setiap tahunnya. Dan emang itu real terjadi sampai dengan saat ini. Dan inilah yang kadang kita juga miris ya kenapa hal ini bisa terjadi gitu kan. Karena emang penting gitu ya. Salah satu hal yang menentukan kesuksesan dalam sebuah hubungan kan bagaimana kedua pasangan itu bisa paham satu sama lain dan bisa cocok gitu ya. Benar. Nah, tapi kadang konflik yang hadir dalam sebuah hubungan itulah yang akhirnya membuat hubungan itu nggak bisa lanjut. Gitu. Nah, tapi kita harus memahami dulu yang menyebabkan konflik itu terjadi apa. Nah kan bisa berhubungan sama trauma masa lalunya dia, atau dia punya kondisi mental tertentu yang mana ketika dia berhubungan dia sering ngebentak pasangannya gitu kan ya. Terus sering melakukan KDRT dan sebagainya macam itu kan juga sering terjadi gitu kan. Nah ini penting Mas, kenapa kemudian konseling pranikah, assessment itu penting banget untuk bisa mengetahui kondisi mental masing-masing pasangan. Karena kuncinya gini Mas, manusia itu perlu paham dulu sama diri dia, bisa kenal dulu, baru dia bisa punya kendali sama diri dia. Nah ini. Gitu. Nah karena gini, kadang ada orang yang merasa mereka tuh baik-baik aja gitu kan. Mereka sehat-sehat aja. Tapi ketika ada masalah, hobinya ngebentak gitu ya. Sering ngelakuin kekerasan sama pasangannya. Nah, hal kayak gitu kan gak sehat sebenarnya. Tapi dia gak nyadar itu gitu kan. Nah, tapi makanya hal itu tuh perlu dia pahami, perlu dia sadari kalau ternyata dia punya kondisi mental tertentu yang emang kalau secara emosi dia fluktuatif. Kalau ketika marah dia sering ngelakuin kekerasan. Nah hal seperti itu dia perlu paham dulu. Sehingga dia tahu nih gimana cara memanajemen emosinya, memanajemen perilakunya agar kemudian kalau terjadi konflik dalam hubungan dia nggak sampai harus membentak pasangannya, nggak sampai harus ngelakuin kekerasan. Nah hal itu kan perlu di assessment dan di konseling dulu bareng psikolog begitu Mas. Dan ini penting juga untuk dipahami. Nah tapi ini saya juga balik nih ke tadi peran pemerintah. Nah salah satu kendala kita hari ini sebenarnya adalah sampai dengan saat ini sebenarnya psikolog ini nggak sepenuhnya di cover sama BPJS. Nah, beda sama dokter. Kalau dokter kan di cover sama BPJS. Nah, kalau psikolog sampai saat ini itu belum sepenuhnya. Jadi sampai saat ini banyak belum sepenuhnya atau belum sama sekali nih Mas? Sebenarnya ada di beberapa rumah sakit yang katanya tuh barengan sama BPJS. Tapi sejauh ini sih banyaknya sih enggak gitu ya. Nah, jadi banyak tidaknya gitu. Jadi maka terlebih kalau kayak masalah konseling pranikah dan sebagainya,
itu kan akhirnya bukan di cover sama BPJS jatuhnya gitu Iya kan. sih. Mereka harus pribadi. Iya sih, Dan benar sih. kendala kita hari ini kan terkadang ekonomi nggak semudah itu ya Mas ya. Iya sih. Psikolog kan kadang butuh biaya juga. Benar, Karena itu benar. yang juga kadang jadi kendala sampai Iya. saat ini sebenarnya. Iya. Maka peran pemerintah kalau bisa gitu ya untuk membantu kondisi ini tuh sangat-sangat berguna sekali nih. Iya, Karena iya, kan hari ini banyak nih masalah-masalah rumah tangga, Iya masalah sih. perceraian tuh banyak gitu Mas. Benar sih, benar sih. Ini menjadi catatan penting ya. Ini Hmm. request juga nih ya. Mudah-mudahan didengar juga di Mas Yudi ya. Benar, benar. Baik, sebelum kita lebih lanjut bincangnya, kita break terlebih dahulu Mas Yudi. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Terima kasih pemirsa, dan masih bersama kami dalam program acara Hidup Sehat di sore hari ini. Masih bersama saya Jeffrey dan narasumber kita Mas Yudi Adiarta, seorang psikolog ya. Nah, kalau di sini Mas Yudi Adi spesialis psikolog klinis dewasa. Iya, iya. Memang ada sub bagiannya masing-masing ya. Ada. Saya Mas. pernah juga berdialog dengan anak-anak, yang subnya anak-anak nih. Ya, klinis anak-anak. Nah, Mas Yudi ini yang dewasanya ya. Dewasa. Dewasanya pemirsa. Jadi memang ada sub bagian ilmunya masing-masing ya. Benar. Nggak bisa tercover semuanya gitu. Nggak ya? Ya. Kalau sama kayak dokter sih. Kalau dokter kan ada spesialis anak, Iya. spesialis kandungan, Ah. spesialis jantung. Psikolog juga ada yang klinis anak, dewasa, remaja gitu, dan macam-macamnya, ada di forensik juga gitu kan. Jadi banyak sih, banyak. Itu. Ini kenapa saya pertanyaan saya itu Mas Yudi? Karena menurut saya khususnya Jambi, datang ke psikolog itu dinilai tabu atau dinilai gila ya, atau ada gangguan jiwa itu sampai batas tahun 2000-an. Ya. Setelah 2000 ke atas, 2020-an ke atas baru nih agak aware nih. Oh, ternyata psikolog itu tidak hanya masalah gangguan kejiwaan. Nah, itu dong yang pengen kita, makanya TVRI Jambi setiap bulannya tidak di program Hidup Sehat tidak hanya mendatangkan seorang dokter-dokter saja. Psikolog juga kita datengin karena sehat itu ternyata tidak hanya fisik, Fisiknya. mental juga pemirsa. Nah, hari ini kita masih lanjut tentang tema kita, kesehatan tentang hubungan. Yang pengen saya tanya ini, tadi kan menarik nih, penelpon kita Pak Yudi mengatakan juga, dan Mas Yudi juga mengatakan dari data ya, ini tingkat perceraian ya semakin meningkat. Bisa dikatakan ya jadi tren lah ya pemirsa. Jadi tren, ya kawinnya, ya nikah sebentar, habis itu cerai. Ini kan sayang banget ya. Jadi orang mungkin yang melihat ini ada yang dari sisi yang trauma mungkin takut ya menikah, takut ya punya pasangan nanti KDRT, nanti toksik, kan gitu kan. Ya. Sudut pandang orang kan berbeda-beda Mas Yudi. Sebenarnya bagaimana sih hubungan yang sehat itu seperti apa? Atau menciptakan hubungan yang sehat itu sebenarnya seperti apa sih Mas Yudi? Oke. Gitu dulu deh. Oke, baik. Iya. Nah, ini juga perlu kita lihat ya. Jadi kalau kita bicara soal hubungan, gimana sih cara kita bisa menilai hubungan ini sehat atau enggak, gitu Mas? Gini. Kita bisa nilai sendiri maksudnya? Bisa. Oke. Jadi kan untuk kita bisa menilai hubungan itu sehat atau enggak, kan kita bisa ngasih indikator. Indikator sehat itu seperti apa dalam hubungan. Oke, menarik nih. Nah, iya. Jadi gini, kita kembali pada goals kita, pada tujuan kita. Tujuan kita punya pasangan itu kan sebenarnya buat kita bahagia ya, untuk kita bisa bahagia. Iya. Nah terus kalau dengan pasangan kita nggak bahagia, buat apa punya pasangan toh? Benar. Lebih baik sendiri kan sebenarnya. Benar. Karena banyak nih orang-orang yang akhirnya mereka ketika punya pasangan mereka nggak bahagia, Iya. ngerasa sendiri. Terus buat apa punya pasangan kalau Itu kayak gitu? statement para single parent di luar sana. Iya gitu kan. Jadi lebih mendingan sendiri kan. Yang sudah punya trauma ya, apalagi yang sudah punya trauma gitu. Dan itu benar gitu ya. Iya. Kalau emang banyak masalah mah mendingan sendiri aja kan. Nah tapi kita harus dudukkan dulu nih goals kita, tujuan kita punya pasangan tuh biar apa? Gitu ya, biar bahagia, oke. biar punya teman, biar disayang, biar diperhatikan. Iya. Kan beda-beda. Setiap orang tuh beda-beda. Tujuan setiap orang punya pasangan itu beda-beda gitu Mas. Oke. Nah itu yang perlu kita pahami dulu. Nah tapi kalau kita bicara soal sehatnya seperti apa hubungan itu, nah kita bisa nilai beberapa indikatornya. Pertama gini, kalau kita pengen nilai hubungan itu sehat atau enggak, kita bisa lihat dari bagaimana rasa aman secara emosionalnya dulu. Gitu. Nah
ketika kita punya pasangan, kita ngerasa aman nggak secara emosional dengan dia, gitu. Nah, kadang banyak nih kondisi-kondisi hari ini orang yang punya pasangan tapi dia nggak aman secara emosional dengan pasangannya, gitu ya. Punya pasangan tapi nggak terbuka buat cerita, gitu. Karena ngerasa nggak aman secara emosional tadi. Mungkin pasangannya bukan pendengar yang baik, gitu ya. Atau ketika pasangannya cerita malah kemudian menghakimi dan lain sebagainya. Jadi secara emosional dia nggak hadir, gitu. Nah itu penting. Kalau hubungannya pengen sehat ya secara emosional tuh harus saling mengisi satu sama lain, gitu ya. Dimana pasangan kita bisa merasa diterima dan kita pun bisa menerima pasangan kita dan kita bisa cerita akan hal apapun sama pasangan kita dan kita bisa ngerasa nyaman sama pasangan kita. Nah itu penting, keamanan emosional tadi. Nah terus yang kedua tuh sikap saling menghargai, gitu Mas. Nah ini penting nih Mas. Sekarang banyak orang-orang yang kadang tuh nggak bisa menghargai pilihan pasangan mereka, gitu. Kita tuh penting untuk selalu bertanya pada pasangan kita, apa keputusan dan pilihan yang pengen mereka pilih. Sekarang tuh banyak nih Mas, kalau Mas Jeffrey sering dengar atau sering ketemu gitu ya. Ada orang-orang yang kadang bilang gini, ketika mereka berkeluarga, terutama laki-laki ya ke istrinya, mau kerja atau ngurus anak. Nah, sekilas kalau kita dengar sih mungkin bener ya, nggak ada salah dari kalimat itu. Tapi kalau kita dalami lebih jauh, kalimat itu nggak sepenuhnya tepat. Ya, karena apa? Kan kalau sekiranya dia bisa ngurus anak, menjalankan kewajiban, tapi sembari juga pengen bekerja, kan nggak masalah. Tapi ada orang yang mereka nggak dibolehin buat kerja, tapi harus ngurus anak, gitu ya. Atau sebaliknya, kerja aja, terus nggak usah punya anak. Nah kan ada tuh orang yang ngasih pilihan kayak gitu. Padahal kan itu seharusnya bukan pilihan Mas. Nah, itu tuh mereka tuh bisa menjalankan peran itu sekaligus selama mereka tidak lalai dari tanggung jawabnya. Nah itu penting tuh. Kadang hal kayak gitu yang sampai saat ini tuh masih awam untuk dipahami masyarakat. Gitu. Jadi kita nggak boleh untuk kemudian mengekang keputusan pasangan kita. Kita harus memberikan kebebasan juga, harus menghargai juga. Dia pengen apa, gitu ya. Senangnya gimana. Yang penting kan tidak melalaikan kewajiban dan tanggung jawabnya dia aja. Ya udah, gitu ya. Kita nggak boleh kemudian membatasi seseorang dalam mengambil keputusan. Jangan sampai ketika kita punya pasangan terus kita jadi nggak bisa jadi diri sendiri. Kan gitu. Harusnya kan ketika kita punya pasangan, kita tetap bisa jadi diri sendiri Mas. Tetap bisa nongki, tetap bisa jalan, tetap bisa motoran gitu ya. Kan nggak boleh ya harusnya kalau kita punya pasangan kok malah jadi terbatas gitu ya. Tapi tahu porsinya aja sebenarnya. Itu penting tuh untuk bisa menghargai pasangan. Terus yang selanjutnya kan juga tentang komitmen gitu. Yang ketiga tuh komitmen. Komitmennya juga penting dalam hubungan karena hari ini kan kenapa banyak kayak kasus-kasus perselingkuhan dan sebagainya itu kan salah satunya karena mereka nggak komitmen, Mas. Mereka punya hubungan, punya pasangan, punya anak, punya istri. Tapi mereka masih mencari pasangan yang lain di luar sana, gitu kan ya. Karena gini, kalau kita bicara soal cantik, ganteng, kayaknya banyak yang lebih ganteng gitu Mas ya. Ya, itu mah nggak akan ada habis-habisnya. Nggak ada habisnya. Kan. Tapi kan masalahnya kita tuh komitmen nggak sama pasangan kita, gitu ya. Itu yang penting sebenarnya. Dan hal ini yang kadang tuh sering juga terjadi gitu ya. Ketika udah punya pasangan, tapi tidak bisa menjaga komitmen, tidak bisa merawat hubungannya. Dan itu sih mah penting sederhananya 3 hal itu kalau untuk bisa dipahami. Keren banget deh ya ternyata. Nah yang menarik dari pembahas 3 poin tadi Mas Yudi. Kita meskipun sudah berpasangan, kita masih bisa jadi diri sendiri. Ini kan ini yang menjadi pertanyaan bapak-bapak di luar sana. Sebenarnya masih boleh nggak sih me time? Ya tuh pemirsa, nggak hanya perempuan yang pengen me time, cowok-cowok ya karena karena hari ini presenter sama narasumbernya cowok ya. Boleh dong kita pertanyain sebagai cowok ya pemirsa ya. Mohon maaf nih buat yang cewek-cewek. Sebenarnya nih bapak-bapak di luar sana masih boleh me time nggak? Mungkin ya masih boleh nggak jadi diri sendiri? Masih boleh motoran, mancing mungkin kan? Masih ya nongkrong. Ya meskipun hanya sekedar nongkrong di kafe minum kopi misalnya gitu. Ya barang 30 menit sebenarnya masih boleh nggak sih? Kan kadang ya, ini curcol nih jadinya pemirsa. Terkadang komplainnya para istri kita adalah kan udah nikah, udah punya istri, udah punya anak, kok masih main sih? Gitu kan pertanyaan nih. Ini kameramen pada ngangguk semua nih ya. Kebetulan kameramennya cowok-cowok semua nih, bapak-bapak semua nih. Ya gitu. Jadi sebenarnya kan udah nikah,
kok masih mau nongkrong, kok masih main motor, kok masih mancing, kan gitu. Yaudah Oke. mumpung libur, yaudah main sama anak istri dong, gitu. Oke, ya. Sebenarnya masih boleh me time gak sih kita? Tapi nggak hanya cowok juga, cewek juga nih. Oke. Gimana Mas Yudi? Oke. Ya, nah ini menarik nih Mas. Jadi kalau pertanyaan boleh atau enggak sih, yang pasti harusnya boleh ya. Harusnya boleh. Harusnya boleh. Nah, Psikolog ya ngomong ya, bukan saya ya. Oke. harusnya boleh. Harusnya boleh. Tapi balik lagi, setiap orang kan kadang punya porsinya masing-masing. Oke. Porsi boleh setiap pasangan itu beda-beda kadang Mas. Oke. Ada yang kadang mengizinkan pasangannya untuk nongki tiap malam. Pasangan ngebolehin. Ada yang kayak gitu. Ada juga yang ngebolehinnya per 4 hari atau 5 hari sekali. Oke. Ada juga yang ngebolehin per seminggu sekali. Oke. Per sebulan sekali. Nah, porsi bolehnya kan beda-beda. Iya. Nah, yang kadang yang jadi problem itu adalah ketika semuanya itu jadi nggak boleh. Ya, Jadi dilarang. Akhirnya kan dia nggak bisa jadi diri sendiri lagi dan nggak bisa ngejalanin sesuatu yang dia suka. Karena mau nggak mau setiap orang tuh kan pasti punya pilihannya masing-masing, kesukaannya masing-masing, hobinya masing-masing. Iya. Ya harapannya sih ketika mereka berkeluarga punya pasangan jangan sampai dia jadi nggak bisa ngejalanin hobinya lagi. Kan nggak salah juga ketika seseorang menjalani hobi. Iya Yang sih. penting kan tidak melalaikan tanggung jawab dia sebagai jawabnya, ya. pasangan. Gitu Kalau kan. yang sudah melalaikan tanggung jawab itu yang jadi masalah. Nah benar. Padahal nih sudah ada nih poinnya 1, 2, 3 gitu yang dikatain Mas Yudi tadi gitu kan. Ini komposisi berhubungan yang sehat tuh seperti ini gitu kan. Komitmen gitu. Masih boleh kok ya, masih boleh kok bapak-bapak di luar sana ya. Masih boleh. Yang perempuan juga boleh kan ibu-ibu ya. Oh ya tentu Masih dong. boleh dong Pasti, me time. Me pasti. time misalnya mau kemana? Mau ke salon. Masih boleh. Tapi Sesuai jangan dengan porsinya. sesuai dengan porsinya dan jangan melalaikan ya. Ya, benar. Nah balik ke tema kita. Kalau berhubungan itu tujuan kita buat kita bahagia. Ya kan. Kita udah komunikasi sama hubungan kita. Udah sama pasangan kita udah komitmen. Tapi sesuai dengan tema kita. Kok masih ada nih di luar sana mungkin yang sudah punya pasangan. Tapi masih ngerasa sendiri nih Mas Yudi. Ini bukan me time dong. Oke. Ini bukan me time, ini keresahan ini kalau ini. Oke. Tema kita ya. Jadi masih mungkin nih buat ibu-ibu di luar sana mungkin yang udah punya pasangan pasti masih ngangkat air galon sendiri. Contohnya gitu kan. Tidur sendiri. Tidur sendiri. Ya, Bang Toyib dong suaminya ya. Nah, ini gimana nih? Masih ngerasa sendiri. Oke. Iya. Nah, Tentu ya yang namanya rasa kan beda-beda ya. Rasa sendiri mereka beda-beda. Hampanya mereka oke. seperti apa. Tapi sebelum dijawab kita break dulu Mas Yudi. Pemirsa jangan kemana-mana ya. Karena setelah iklan ini akan ada jawaban yang menarik dari narasumber kita. Jadi tetap bersama Hidup Sehat. Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami dalam program acara Hidup Sehat di sore hari ini. Menarik sekali, banyak sekali poin-poin penting yang sudah kita dengarkan ya. Terutama sebelum iklan tadi, ternyata kita meskipun sudah berpasangan masih boleh me time. Masih boleh dan masih bisa menjadi diri sendiri. Asal tidak berlebihan dan tahu porsinya dan tidak melalaikan kewajiban. Itu yang paling penting. Nah, jawab dulu dong, sebelum kesimpulan ya. Ternyata hampir 1 jam kebersamaan kita nggak kerasa. Kalau ngomong sama psikolog nih, ngerasa 1 jam ngerasa 2 menit pemirsa ya. Karena banyak banget ya selain menampung pertanyaan-pertanyaan dari pemirsa dan juga titipan pertanyaan, ini sekalian curcol nih. Jawab dulu dong Mas Yudi. Kenapa meskipun kita sudah berpasangan, ternyata masih ada juga yang ngerasa sendiri. Itu gimana? Oke, nah ini penting ya. Jadi balik kepada tujuan hubungan tadi kan, Ya. tujuan kita kan utamanya hubungan tuh biar bahagia sebenarnya. Nah, tapi aspek bahagia itu kan banyak ya. Yang bisa ngebuat seseorang jadi bahagia itu kan kadang beda-beda bentuknya. Ada orang akan bahagia ketika disayang, ketika diperhatikan, ketika dimanja, terus kemudian ketika di-provide segala sesuatunya. Nah, setiap orang kan beda-beda cara dia membahagiakan diri sendiri. Nah, dalam hubungan, kenapa sih ada orang yang ketika punya pasangan tapi merasa sendiri? Ya salah satunya adalah karena ada keterbutuhan yang tidak terpenuhi dalam hubungannya. Oke. Gitu. Misalnya, seorang ini untuk dia bisa bahagia, dia butuhnya disayang. Tapi ketika sama pasangan dia nggak ngerasa disayang. Atau ada yang pengennya diperhatikan, tapi pasangan nggak perhatian. Gitu. Nah, jadi
Kenapa ada yang ngerasa sendiri tadi itu karena ada keterbutuhan yang tidak terpenuhi. Nah caranya gimana? Ya bertanya ke pasangannya. Gitu. Pasangan kita perlu ditanya, yang ngebuat dia bahagia apa ya kira-kira? Kan kadang kita nggak tahu ya. Kita pengennya pasangan kita bahagia. Iya. Ya kita ngebahagiain aja gitu kan. Iya. Padahal mungkin menurut dia gitu ya, cara bahagianya tuh bukan cara kita membahagiakan itu. Iya, iya. Karena mungkin love language-nya beda gitu kan. Dia memahami bahwasanya bentuk cinta tuh salah satu yang penting tanggung jawab, yang penting kemudian memenuhi segala keterbutuhannya udah itu bentuk cinta. Tapi ada mungkin yang menganggap Butuh nggak penting effort. hal itu gitu ya. Iya. Yang pentingnya mungkin diperhatikan, Iya. pentingnya disayang, Iya. pentingnya sering ngobrol. Nah, Iya, iya. tapi hal itu mungkin dia nggak dapetin gitu kan. Nah, terus dia nggak ngomong juga dan nggak ditanya juga. Iya. Akhirnya kan keterbutuhannya nggak terpenuhi. Jadi akhirnya walaupun punya pasangan, dia sering ngerasa sendiri terus-terusan dan itu yang sebenarnya sering terjadi sih Mas sekarang hal kayak gitu. Oke. Dan terakhir Mas Yudi sebagai kesimpulan nih apa nih pesan-pesan juga buat para suami istri ataupun juga yang belum nikah di luar sana untuk menciptakan hubungan yang sehat itu seperti apa? Oke, baik. Sebenarnya gini, ketika kita pengen hubungan yang sehat itu adalah dimulai dari diri kita sendiri, gitu ya. Rasa aman itu dimulai dari diri kita sendiri. Oke. Kenapa? Karena dari ketika kita ngerasa aman sama diri kita sendiri, maka kita sendirilah yang akan menentukan siapa pasangan kita, gitu Mas. Nah, ketika kita merasa aman, paham sama diri sendiri, kita tahu nih pasangan seperti apa yang layak kita jadikan sebagai pasangan. Oke. Mas. Karena kan kita nggak cocok pada semua orang kan, kita ada cocok sama orang-orang tertentu. Nah maka penting juga untuk bisa serius dalam memilih pasangan itu. Paham kita tuh butuhnya pasangan yang kayak gimana, boundaries kita seperti apa, pattern kita bagaimana. Itulah yang kita jadikan indikator-indikator kita dalam memilih pasangan. Mas. Nah karena ketika kita udah paham sama diri kita sendiri, paham sama apa yang kita butuhin, juga kita jadi bisa nentuin keputusan pasangan seperti apa nih yang pengen kita jadikan sebagai pendamping hidup kita. Gitu Mas sebenarnya. Jadi dimulailah dari diri kita ya. Semuanya mulai dari diri kita. Kita juga harus kenal nggak sih dengan diri kita? Bener banget. Nah. Kalau kita nggak kenal dengan diri kita asal tumbur aja gimana nih? Nah bener. Ini jadi masalah juga ya. Iya. Dan salah satu cara mengenali diri sendiri kan ke psikolog. Gitu. Jadi ketika kita ke psikolog kan kita akan di assessment dulu untuk mengetahui kondisi mental kita punya trauma apa, keterbutuhan kita dalam relasi itu seperti apa, love language-nya bagaimana. Nah hal itu tuh kita perlu paham. Kan kita nggak bisa nilai diri kita sendiri kalau kita nggak di-assess dulu, kita nggak diperiksa dulu. Nah kalau kita udah tahu kondisi diri kita kayak gimana, jadi kita bisa nentuin, oh ternyata keterbutuhan kita tuh kayak gini loh dalam hubungan. Maka carilah pasangan yang sesuai dengan yang kita butuhkan gitu Mas. Jangan sampai nanti mencari pasangannya sembarangan, terus akhirnya keterbutuhan yang nggak dapet, nah cari pasangan yang lain, selingkuh dan sebagainya kan nggak sehat ya, gitu. Artinya bukan pasangannya yang dirubah, tapi mungkin diri kita yang sedikit dirubah. Bener ya? Ya bener Kan gini ya kalau kata film Sore, kita nggak bisa ngubah orang lain ketika bukan dari diri dia sendiri kan. Maka aman pada diri sendiri itu penting untuk sebelum memilih orang lain. Bener banget lagi. Aduh, itu dia pemirsa ya. Mudah-mudahan 1 jam ini bisa menambah wawasan kita, terutama yang sudah punya pasangan ya Mas Yudi ya. Karena kita ngobrolin sama seorang psikologi klinis dewasa hari ini, jadi omongan kita memang sedikit dewasa, hubungan yang dewasa, tapi ternyata hubungan itu nggak serumit itu. Intinya ngobrol deh. Coba ngobrol, coba kenalin diri sendiri, semuanya akan bisa terselesaikan. Situasinya nggak bisa kita rubah, tapi bagaimana cara mungkin pola pikirnya yang kita rubah sedikit sehingga tujuan kita sama-sama bahagia. Terima kasih Mas Yudi atas waktunya dan juga ilmunya hari ini. Sekali lagi terima kasih banyak, mudah-mudahan bermanfaat buat seluruh pemirsa TVRI Jambi. Dimanapun Anda berada, mudah-mudahan bermanfaat semuanya apa yang disampaikan oleh narasumber kita. Dan akhirnya saya Jeffrey, mewakili kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.